Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Ada kawan-kawannya yang tidak datang? Ada, Bu. Siapa? Saya sakit, Bu. Semoga kita diberi kesembuhan supaya minggu depan melakukan pertemuan ya dengan saya. Oke, baik. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Mengajar, Bu. Ada yang tahu teman itu apa? Bu. Namanya? Jadi mengajar itu adalah suatu kegiatan kerajinan yang mengaitkan mengenal dengan jarum jahit. Benar, Maya. Jadi merajuk itu adalah suatu kerajinan yang mengaitkan benang wol. Ada tambahan lagi dari merajuk itu apa? Saya Bu. Ya, Sidik, silakan. Rajut ialah metode membuat kain, pakaian atau perlengkapan busana dari benang rajut. Ya, benar, Sidik. Jadi merajuk itu adalah metode membuat kain atau busana dengan menggunakan benang rajut. Nah, dengan secara jelas merajuk itu adalah sebuah seni dan keterampilan untuk membuat berbagai macam benda dengan cara mengaitkan benang wol, katun, atau bahan lainnya menggunakan jarum rajut atau disebut dengan hakpet. Proses merajut dilakukan dengan melilitkan benang pada jarum rajut, kemudian mengaitkan benang tersebut untuk membentuk pola dan struktur yang diinginkan. Nah, hari ini kita membahas tentang alat dan bahan untuk merajut. Nah, alat dan bahan merajut adalah yang pertama ada benang rajut, jarum rajut, gunting, tali pengukur, dan penjepit rajut. Nah, ini gambar-gambar dari alat dan bahan dari merajut. Yang pertama ada benang wol, yang kedua ada jarum rajut, ketiga ada gunting, keempat ada tali pengukur, kelima ada penjepit rajut. Nah, sekarang ini mau menampakkan video untuk langkah-langkah cara membuat rajut. Mohon diperhatikan supaya di depan kita dapat mengerti cara membuat rajutnya ya. Ini membuat sarung HP. Ini bentuk jarum rajutnya. Ini dibuat alas untuk tas. Dibuat tali untuk penyangganya. Ini diikat di ujung talinya supaya benang itu nggak keluar. Jadi dia terlihat kesannya dia lebih rapi. Nah, ini untuk hasilnya setelah jadi.
gunting, jarum rajut. Nah, kalau misalkan jarum rajut itu dia pilih jarum rajut dengan ukuran yang sesuai dengan benang yang digunakan. Benang rajut, pilih benang rajut dengan jenis dan ketebalan yang sesuai dengan produk yang ingin dibuat. Gunting untuk memotong benang, jarum rajut untuk menyambungkan bagian-bagian rajutan. Yang kedua ada memilih pola dan desain. Setelah kita memiliki semua bahan alat yang diperlukan, langkah selanjutnya kita harus memilih pola dan desain yang ingin kita buat. Kita dapat mencari pola dan desain pada buku-buku rajutan atau di internet. Pilihlah sesuai yang kalian mau ide produknya. Yang ketiga ada memulai rajutan dasar. Setelah memilih pola dan desain, langkah berikutnya adalah memulai rajutan dasar, yaitu tas rajut seperti yang di video tadi. Rajutlah baris pertama dari pola tas rajut sesuai dengan instruksi pola. Keempat, penyelesaian produk. Lanjutkan proses rajutan sampai mencapai panjang ukuran yang diinginkan. Setelah selesai, jahitlah bagian ujung dengan benang atau gunakan teknik penutupan yang sesuai. Seperti tadi yang pada tali tas itu kan diikat tuh tali sisanya tuh supaya terlihat lebih rapi. Nah, yang terakhir ada finishing. Setelah selesai, pastikan untuk mengikuti instruksi dengan cermat dan meriksa apakah telah melakukan semua bahan yang telah diperlukan. Nah, selanjutnya contoh-contoh gambar kerajinan merajut. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gantungan kunci, peci, topi, pouch, taplak meja. Nah, sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Mau ibu bagiin atau bagi sendiri kelompoknya? Oke, kita membentuk 3 kelompok yang dimana dan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kelompok 1, 1, 1, 2, 1, 2, kelompok 1. 1, 2, 1, 2, kelompok 2. 1, 2, 1, 2, kelompok 3. Mohon dibentuk lingkaran ya kelompoknya. Sudah? Adinda ke sini. Oke, jadi di sini soalnya adalah diskusikan dengan kelompok ide produk seperti apa yang akan kalian buat dan tuliskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat desain berajut. Ya, bisa dipahami? Kelompok 1 yang kalian bikin. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian diskusikan sama teman kelompok kalian ya. Ada yang kurang mengerti? Kawan? Bisa dipahami kawan? Bagaimana? Ya? Bisa dimengerti? Membuat produk apa? Oh, boleh. Nanti tuliskan alat dan bahannya ya, apa aja. Bagaimana kelompok kita? Membuat produk apa? Tulis alat dan bahannya ya, supaya minggu depan kita bisa membawa alat dan bahan sesuai ide produk yang kalian pikirkan pada hari ini. Sudah siap? Oke, kelompok 1 tolong presentasikan di depan. Maka kelompok 1 ide produknya dan produk. Alatnya ada gunting, jarum, alat gantungan manik-manik, dan bahannya itu menggunakan benang wol. ya, jadi kelompok 1 mereka membuat produk rajut dengan gantungan kunci, yang dimana alat dan bahannya ada benang wol, gunting, jarum rajut, dan manik-manik ya. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk ke tempatnya. Untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 2.
meja. Nah, dengan bahan yang sama seperti kelompok 1, tapi sedangkan kelompok 2 ada tambahan yaitu penjepit rajut, karena mereka membuat tapak meja agar tapak mejanya itu enggak jarang gitu. Jadi dia dengan adanya penjepit rajut makin rapat gitu. Jadi bentuknya lebih bagus gitu. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Kelompok 3 silakan mempresentasikan. Jadi produk kelompok kami adalah membuat peci. Alat yang digunakan adalah gunting, jarum, penjepit rajut, dan benang ukur. Bahan yang digunakan adalah benang wol. Iya, jadi kelompok 3 membuat kerajinan dari peci yang dimana bahan dan alatnya benang wol, jarum, penjepit rajut, dan gunting. Nah, sama seperti kelompok 2, bahan-bahannya itu ada penjepit rajut supaya bentuk pecinya itu lebih jelas gitu, lebih bulat gitu ya. Oke, silakan kelompok 3, terima kasih. Ibu mau tolong ketua kelas tolong mengumpulkan tugasnya, tugas kelompok tadi yang telah didiskusikan. Nah, sambil ketua kelas mengumpulkan, tolong bangkunya disesuaikan seperti semula ya. Terima kasih. Nah, jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu mau mengevaluasi untuk kalian berupa soal post-test supaya kalian apakah sudah mengerti atau belum dengan materi kita pada hari ini, ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Bisa dipahami soalnya? Bisa, Bu. Oke, baik. Sudah siap? Tolong ketua kelas dikumpulkan ya.